Apa penting? Apa penting? Apa kepentingan yang ada? Penting atau tidak? Ada yang ini ya, membuka apa ya tuh kedengaran suara. Tolong kata di mute ya semua ya, nanti kalau diberi kesempatan untuk bertanya boleh ya. Makan atau kasih jari untuk syarat ya, sebagai syarat untuk bertanya ya. Bahasa syarat. Oke, saya sebagai share. Iya, izin bertanya Pak. Ya, Maaf. silakan Pak, silakan. Iya, mengenai tugas kita itu yang kemarin untuk presentasinya berupa Word atau PPT Pak, untuk presentasinya. Terima kasih. Kalau dia bentuk Word nanti dia kepanjangan ya, lama waktunya ya. Buat Word aja, PPT aja. PPT itu dibuat lebih singkat ya, itu untuk presentasi dibuat lebih singkat, tentu sudah dikuasai, dipahami secara lengkap sekalipun dibuat secara singkat ya. Jadi harus usahakan PowerPoint. Pikir semua sudah bisa lah ya, ini udah zaman IT. Sekarang ini semua sudah bisa buat PPT. Apakah ada di antara kita yang belum bisa bikin PowerPoint? Ada tidak? Semua udah bisa ya? Ya, dibuat aja PowerPoint ya. Ya, PowerPoint. Lalu Word-nya itu nanti itu yang lengkap semuanya ya, dengan 5 halaman ditambah dengan cover, kata pengantar, lalu di belakang ada kesimpulan dan daftar kepustakaan gitu. Jadi bisa ya, hanya sekitar 8-9 halaman gitu, ya. Itu. Tapi untuk muatannya hanya 5 halaman ya, 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan. Ya, begitu ya. Oke. Baik, itu ya Pak. Ya, Sulistiono ya. Sudah jelas ya? Ya. Terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Berbagai pandangan di sejarah gereja tentang pribadi Kristus. Nah, minggu lalu, Jumat yang lalu, kita sudah membahas berhubungan dengan pandangan, yaitu pandangan ebionitisme ya. Pandangan terakhir itu pandangan Arianisme ya, Arianisme. Nah, semua pandangan itu adalah pandangan yang dianggap sebagai ajaran sesat dan yang harus ditolak ya. Makanya ada konsili-konsili ya, ada konsili Kalsedon ya, ada konsili di Efesus. Semua konsili yang di dalamnya ada bapak-bapak gereja yang merumuskan, sekali lagi saya mengatakan merumuskan apa yang menjadi pegangan orang Kristen ya, yang itu adalah satu kebenaran. Ini dilatar belakangi banyaknya ajaran sesat yang menyimpang ya, sehingga membuat pertemuan konsili-konsili itu ya. Kalaupun saat ini ada juga ya gereja tertentu atau orang tertentu, oknum tertentu yang menolak ya rumusan dari bapak-bapak gereja di konsili itu. Ya, maka dianggap bahwa bapak-bapak gereja di konsili itulah yang mengangkat menjadikan Yesus itu Tuhan. Nah, Yesus Tuhan. Nah, itu tentu keliru sekali. Mereka tidak mengangkat menjadikan Yesus Tuhan, tapi merumuskan ya, merumuskan apa yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, itu dilatar belakangi dari ajaran-ajaran sesat itu. Oke, maka kita lanjutkan. Ini perlu kita pahami supaya kita bisa melihat ketika kita di dalam pelayanan ataupun ya dalam pengiringan Tuhan masih menemukan ajaran-ajaran seperti ini, sehingga kita siap mengkanternya ya, menolaknya, dan kita punya argumen di dalam penolakan. Kita tidak sekedar menolak. Jadi kalau bisa berapologet, pembelaan iman kita, pembelaan iman kita, tentu karena kita sudah memahami dengan benar ya siapa Yesus sesungguhnya. Oke, karena kita melihat semua nanti pandangan-pandangan ini sampai sekarang ini masih ada, bahkan dibukukan, dan buku itu dijual belikan ya.
Oke. Jadi mari kita bisa melanjutkan ya. Jadi terakhir kemarin itu tidak salah Arianisme. Saya lihat di rekamannya. Saya sudah share rekamannya. Yang terakhir itu adalah Arianisme ya. Ya, Arianisme itu yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada, tapi dia adalah ciptaan. Ya, Kristus dicipta, pribadi yang dicipta. Maka setelah dicipta dia dilibatkan melakukan program Allah untuk mencipta. Ya. Nah, itu sudah sangat jelas ajaran yang ditolak sebagai ajaran yang sesat gitu ya. Oke, selanjutkan golongan yang berikutnya adalah golongan apolinarisme ya, apolinarisme. Ini dari apolinarisme ini berpendapat bahwa sifat manusia yang ada pada Yesus itu tidak sempurna. Mereka berarti mengakui inkarnasi, mengakui Yesus manusia tapi tidak sempurna. Kemanusiaannya tidak sempurna. Ya, mengapa demikian? Karena merupakan pengaruh manusia. Ya, manusia. Nanti kita lihat lebih lengkapnya. Jadi Yesus itu memiliki tubuh yang sejati, betul, mereka akui, ya. Nah, ini benar adanya. Jiwa ini yang di sini nih, tetapi tidak mempunyai roh. Yesus tidak punya roh atau tidak punya pikiran yang rasional. Nah, ini dari ajaran dari apolinarisme ini. Nah, jadi apa yang mau kita perhatikan di sini? Pandangan ini menghormati keilahian Kristus, namun merusak kemanusiaan yang sejati. Tadi bahwa kemanusiaan Yesus itu tidak sejati, artinya tidak sempurna. Yang sejati itu adalah keilahian Kristus. Nah, maka berarti Yesus itu dalam hal kemanusiaan, dalam hal manusia tidak sehakikat dengan manusia, gitu ya. Nah itu. Nah, perhatikan, karena pandangan ini juga masih dianggap membahayakan iman Kristen, maka diadakanlah Konsili Konstantinopel yang pertama tahun 381, ya 381, yang mengutuk ajaran ini. Ya, ajaran ini karena dianggap sebagai ajaran yang sesat. Nanti kita lihat bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia sejati dan dia juga adalah Allah sejati. Ya, Allah sejati. Atau sering ya kita atau mengatakan itu dengan apa? Yesus adalah Allah 100%. Yesus adalah juga manusia 100%. Ada yang setuju dengan sebutan itu, tapi ada juga yang tidak setuju. Ya, karena di atas 100% masih ada 1000% misalnya gitu ya. Sehingga orang lebih setuju mengatakan sifat atau hakikat. Ya, satu pribadi, dua sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat insani. Jadi jangan dibalik ya, insan manusia dulu baru insani ilahi dulu, tidak demikian dulunya ya. Nah, atau bisa mengatakan ya juga hal yang sama juga boleh saja ya. Ya, satu pribadi Kristus memiliki dua hakikat. Pertama adalah hakikat kealahan, yang kedua hakikat kemanusiaan. Ya, begitu. Nanti ada penjelasan untuk itu. Nah, kemudian golongan Nestorian. Ya, golongan Nestorian. Ya, Nestorian ini teori yang berpendapat kedua sifat, yaitu jiwa Allah dan manusia, ya, itu dikatakan tidak bisa disatukan. Ya, tidak boleh disatukan dan tidak bisa disatukan begitu, ya. Mengapa demikian? Karena begini, Nestorian ini tidak menerimanya adanya perpaduan dua tabiat. Ya, dua tabiat. Nah, jadi Kristus dalam satu pribadi, sehingga Nestorian mengajarkan dua kepribadian. Dua kepribadian. Jadi dua kepribadian itu adalah pribadi Allah, pribadi manusia. Nah, jadi Yesus itu dua kepribadian. Pribadi kealahan, pribadi kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Nah, ini bahaya sekali ini ya. Nah, ya kita perhatikan. Nah, jadi Yesus itu dua pribadi. Ya, bukan satu pribadi gitu. Ya, satu pribadi. Nah, dilanjutkan lagi, logos atau firman yang tinggal dalam diri manusia itu
itu adalah satu dikatakan yang tinggal dalam kemanusiaan Yesus, itu perpaduan antara kedua tabiat, ya, disamakan. Jadi gini, ya, kita ini punya roh manusia, lalu dikaruniakan Roh Kudus, maka dalam diri kita ada dua pribadi. Pribadi kita sebagai manusia, pribadi Roh Kudus, ya, pribadi Roh Kudus. Nah, ini disamakan seperti itu Yesus, begitu, ya. Nah, disamakan ketika Yesus dibaptis, tinggalnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ada dikatakan yang tinggal dalam Yesus itu adalah pribadi tersendiri, lalu Yesus Kristus itu adalah pribadi sendiri. Dalam hal kemanusiaan, kealahan, berarti dua pribadi yang berbeda. Nah, ini, ya. Nah, ini pandangan ini juga adalah pandangan yang sangat membahayakan di dalam hal keilahian sejati Yesus Kristus, ya. Jadi perhatikan di sini, Kristus itu berbeda dengan orang, berbeda dengan orang lain dalam arti di sini di dalam dirinya, di dalam diri Yesus itu tinggal kepenuhan kehadiran Allah, ya. Kemudian tabiat ilahi di dalam Kristus itu juga sempurna, ya, sempurna, mengendalikan tabiat insaninya, bukan tabiat insaninya yang mengendalikan kealahannya, bukan, ya. Nah, itu makanya kalau kita memahami Kristus itu, sudah pernah saya katakan di awal, kita tidak bisa memisahkan kemanusiaan dan keilahian. Itu dua sifat yang dimiliki oleh Tuhan harus dipahami dengan benar secara seimbang. Mengapa sampai hari ini masih terjadi banyak penolakan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena kecenderungan memahami Yesus itu hanya dari satu sisi, kemanusiaannya, dan tidak mampu memahami dari sisi keilahiannya, ya, dari kealahannya. Ya, ketika Yesus menunjukkan sifat-sifat kemanusiaannya, misalnya kalau dikatakan Bapa lebih besar daripada aku, yang mengutus aku lebih besar. Nah, ini digunakan menjadi suatu serangan, ya, mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia biasa, dia berkuasa, kuasanya itu pemberian Allah. Nah, atau dia sesuatu yang diutus, dia manusia biasa. Dia mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa, ya, Bapalah yang berbuat, ya, kepada dirinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, begitu kan? Nah, ini nih menjadi suatu serangan untuk satu pembuktian menurut mereka Yesus hanya manusia. Yaitu pada saat dia lapar, pada saat dia haus, dia punya tubuh, dia menderita, dia mati, dia berteriak di kayu salib. Nah, itu semuanya pembuktian bahwa dia manusia. Nah, karena itu dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Ini mengapa? Karena hanya mengerti, memahami dari sisi kemanusiaannya. Ya, oke. Nah, oke. Jadi Nestorian ini menyimpulkan bahwa Yesus itu memiliki dua sifat yang tinggal dalam dua kepribadian. Jadi dua sifat, dua pribadi. Itu dia. Dua sifat, sifat manusia, sifat ilahi, dan sekaligus dua pribadi. Pribadi manusia, pribadi Allah. Ada pada Yesus. Dipadukan di dalam diri Yesus itu ada dua pribadi. Oke. Dengan adanya ajaran yang membahayakan ini, maka lahirlah konsili sinode di Efesus. Ya, tahun 431. Untuk apa? Untuk membantah, mengkanter, menghalangi ajaran sesat ini supaya jangan disebarkan lagi. Ya, tapi namanya ajaran sesat, siapa yang bisa, ya, untuk itu menghambat? Tidak ada. Sampai hari ini ajaran sesat itu masih ada. Ya, kita tidak perlu kita demonstrasi kepada pemerintah, ya, karena ada ajaran sesat, itu kan. Ya, yang kita harus lakukan adalah benahi diri kita, benahi jemaat. Itu, ya, karena sudah
diakui oleh pemerintah, misalnya saksi Yehova dianggap sebagai agama, bahkan masuk dalam kekristenan. Ya. Nah, sekarang ada juga yang sudah diterima juga sebagai keyakinan kama, yaitu parmalim. Ya, jadi sudah bisa sekarang dibuat di KTP agamanya agama parmalim. Nah itu. Nah, itu. Dan ajaran-ajaran yang seperti ini tidak mungkin bisa kita cegat atau kita demonstrasi supaya dihentikan oleh pemerintah, dicabut izinnya. Tidak bisa. Ya, tidak mungkin itu. Dan ya. Nah, kita yang harus kita lakukan apa? Benahi diri kita, benahi jemaat gitu, ya. Kemudian ada golongan eutikes. Eutikes ini adalah disebut dengan eutikians, yaitu teori yang berpendapat dikatakan ini, pada Yesus itu ada dua sifat yang sejati lengkap, yaitu Allah dan manusia. Nampaknya kalau sampai di sini masih benar. Ya, dia memiliki dua sifat atau dua hakikat yang sejati lengkap, yaitu Allah dan manusia. Nah, ini benar dalam tahap ini benar. Nah, tapi kita perhatikan seterusnya. Karena sudah dicampurkan, maka kedua sifat tersebut saling mempengaruhi tiap-tiap sifat aslinya sehingga menurunkan mutunya. Artinya gini, ya, sifat manusia dan ilahi itu yang ada pada Yesus satu pribadi itu, karena sudah dipadukan, sudah dicampurkan, mutu keilahiannya berkurang, mutu kemanusiaannya berkurang. Begitu. Jadi bukan sejati lagi kemanusiaannya, bukan sejati lagi keilahiannya, karena sudah saling mempengaruhi. Begitu. Itu eutikes ini, seperti itu punya pemahamannya. Ya. Nah, kemudian golongan eutikes ini juga memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan Nestorian. Tadi sudah kita tahu, ya, Nestorian itu dua sifat, dua pribadi. Nah, kalau eutikes tidak, ya, yaitu satu pribadi, dua sifat. Hanya perbedaannya ketika dipadukan, dicampurkan dua sifat itu dalam satu pribadi itu saling mempengaruhi satu sama lain, mengurangi mutunya. Ya, mutu. Ya, oke. Nah, jadi golongan eutikes ini beranggapan bahwa Kristus tidak memiliki dua tabiat seperti Nestorian tadi. Ya, tapi satu tabiat. Ya, satu sifat saja. Nah, seluruh diri Kristus itu bersifat ilahi, termasuk tubuhnya, tubuh yang Kristus itu bersifat ilahi. Itu eutikes, ya. Nah itu di situ perbedaannya dengan Nestorian. Jadi sifat ilahi dan manusia di dalam Kristus itu disatukan. Ya, sehingga Kristus hanya memiliki satu tabiat, yaitu tabiat ilahi saja. Ini eutikes. Awalnya mengakui dua sifat kemanusiaan, keilahian digabungkan karena saling mempengaruhi satu sama lain, menurunkan mutunya, maka kesimpulan terakhir Kristus itu hanya memiliki satu tabiat, yaitu tabiat ilahi saja. Tidak ada lagi di situ tabiat manusia. Begitu. Jadi ini suatu penolakan kemanusiaan Yesus yang sejati itu. Ya. Oke. Jadi golongan eutikes ini sering disebut sebagai golongan monofit. Ya, bukan monafik ya, monofit. Mengapa? Karena mereka membuat kedua tabiat Kristus menjadi satu, disatukan. Ya, menjadi satu tabiat, yaitu dengan satu kehendak. Ya. Jadi Yesus itu hanya satu kehendak. Kehendak apa? Kehendak ilahi aja, tidak ada kehendak manusianya. Begitu. Ya. Nah, makanya di Konsili Chalcedon tahun 451 ya menolak ajaran ini. Dianggap juga ini sebagai ajaran yang sesat, ya, ajaran sesat menyimpang. Nah, makanya ada di Konsili Konstantinopel, ya, yang ketiga yaitu tahun 681 menolak ajaran monotelit. Ya, monotelit ini dengan apa? Menyatakan
bahwa di dalam Kristus ada dua tabiat. Dua tabiat atau dua sifat, dua hakikat, yaitu hakikat ilahi, hakikat manusiawi. Ya, jadi ada dua inteligensi, dua kehendak. Ya, dua kehendak, yaitu kehendak kemanusiaannya, kehendak keilahiannya. Begitu. Jadi bukan satu kehendak, hanya kehendak ilahi. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipaham dan mengerti. Kalau tidak nanti bisa ditanya. Nah, itu eutikes atau disebut dengan monolit tadi. Ya, monolit tadi, ya. Masih ada nggak ajaran ini sampai sekarang ini? Masih ada. Ya. Masih ada, ya. Tapi yang paling tumbuh subur itu Arianisme. Ya, Arianisme, yaitu saksi Yehova itu sekalipun tidak mengakui penganut Arianisme, bukan mirip ajarannya, maka kalau saya mengatakan sama ajarannya. Ya, sama ajarannya, yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan, dicipta pertama kali, ya, baru dilibatkan dalam penciptaan, melakukan program Allah, program menciptakan langit dan bumi, program penyelamatan. Begitu, ya. Nah, dengan merujuk ayat Alkitab yang mereka gunakan dua, Kolose 1 ayat 15 dan Wahyu 3 ayat 14, begitu ya. Tapi dua ayat ini sekarang sudah diperbaharui terjemahannya oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan 2 di 2023. Oke, sekarang kita lanjutkan pandangan golongan yang terakhir itu adalah ortodoks. Ya, golongan ortodoks. Ya, ada ortodoks Syria, ya kan? Ada ortodoks Mesir. Ya, banyak ortodoks yang saat ini berkembang di gereja-gereja Indonesia, negara bagian timur, atau kita bisa perhatikan di daerah-daerahnya timur sana. Nah, kita perhatikan bukan timur Indonesia, ya dunia. Nah, tadi kita perhatikan konsili di Kalsedon tahun 451, ya, telah menetapkan pandangan gereja yang resmi. Ini pandangan gereja yang resmi ini tadi dilatar belakangi dari semua yang dianggap ajaran sesat tadi, ajaran yang menyimpang tadi. Nah, ini adalah rumusan yang dibuat. Sekali lagi, rumusan, ya, sebagai pegangan gereja yang resmi. Bukan, sekali lagi, bukan mengangkat menjadikan Yesus Tuhan, bukan siapa mereka. Ya, tidak demikian. Ya, dan rumusan itu sekarang kita akui dengan pengakuan iman rasuli, ya, yang dimiliki oleh semua gereja. Bahkan ada suatu persyaratan untuk mendirikan satu sinode, ya, harus mengakui pengakuan iman rasuli. Berarti mengakui di dalamnya juga Trinitas, gitu kan? Ya, Trinitas, begitu. Makanya saya bingung ada gereja dia tidak mengakui Trinitas. Ya, mengapa? Karena tidak di bawah naungan mungkin PGI. Kalau di PGI saya pernah bertemu langsung dengan Pak Bonar Kultom. Ya, syarat untuk menjadi pendaftar di PGI itu ya harus mengakui Trinitas, yaitu pengakuan iman rasuli. Ya, nah itu ya. Nah, ya gereja yang tidak mengakui Trinitas, ya, atau tidak mengakui pengakuan iman rasuli, nah berarti itu bukan di bawah PGI. Nah, begitu ya. Ya, tidak ada kecolongan, begitu ya. Oke. Nah, kita lihat rumusan ini. Rumusan yang pertama adalah Yesus Kristus adalah satu pribadi, tetapi ia memiliki dua sifat. Dua sifat. Sifat yang mana? Ilahi dan manusiawi. Tadi, ya. Makanya dua sifat ini harus kita pahami dengan baik dan benar, seimbang. Jadi itu loh yang kita pahami dulu. Yesus satu pribadi, bukan dua pribadi. Ya, bukan dua pribadi. Ya, satu pribadi tapi memiliki dua sifat, yaitu sifat kealahan, sifat kemanusiaan. Itu yang pertama rumusan yang dibuat oleh di Konsili Kalsedon, ya. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah sejati dan juga manusia sejati, terdiri atas tubuh dan juga jiwa yang rasional. Nah, kalau ada pandangan tadi Dinostorian mengatakan, ya, etikes tidak rasional, begitu ya. Nah, tidak rasional. Jadi Allah sejati, manusia sejati. Nah,
rumusan ini ya, atau pandangan yang resmi yang harus pegang gereja ini artinya menolak ajaran gereja tertentu yang mengatakan Yesus bukan Allah yang sejati, Yesus bukan juru selamat sejati, atau Yesus bukan Tuhan sejati, yang Tuhan yang sejati itu adalah Yahweh, ya, atau juru selamat sejati itu adalah Yahweh. Yesus bukan dan tidak. Itu diulang-ulang disampaikan dengan yakin sekali ajaran itu, dan banyak mengikuti ajaran itu. Ya. Nah itu. Nah, ini berarti bertentangan dengan apa yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Bahkan berani berkata, ya dari awal sih sudah salah, dari awal sih sudah sesat, yaitu bapak-bapak gereja untuk merumuskan sudah salah, diteruskan sampai hari ini, sehingga itu ya udahlah, kalau memang udah seperti itu ya kita mau terima, tapi saya sendiri tidak menerima, saya menolak itu. Wow, ngeri ya. Nah itu bukan saya, maksud saya ini ucapan saya itu menyampaikan ucapan orang lain loh ya. Ya gitu ya. Ya jadi Bapak Ibu mungkin sudah tahu siapa yang maksudkan itu ya. Ya. Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa dalam hal apa? Pertama, dalam hal kealahannya. Sehakikat itu berarti sederajat, setara, dan tidak ada hierarki yang lebih tinggi, lebih rendah. Bapa lebih tinggi daripada Yesus dalam hal kuasa, dalam hal kealahan. Yesus lebih rendah dari kuasa, ya, dalam hal kuasa. Mengapa? Karena kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu berasal dari Bapa, bukan berasal dari dirinya. Sehingga ada hierarki. Nah, ini ajaran yang tersebar sekarang ini seperti itu. Ya, berlapis-lapis itu diajarkan itu ya. Nah, tapi di Konsili Kalsedon mengatakan Yesus itu sehakikat dengan Bapa, artinya setara, sederajat, tidak ada hierarki. Ya. Nah, sama kealahannya. Ya, tidak ada yang lebih berkualitas, lebih bermutu gitu, ya. Nah, kemudian juga sehakikat dengan manusia di dalam hal apa? Kemanusiaannya. Ya, kecuali apa? Kecuali dosa. Alkitab mengatakan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia berdosa. Siapa berani di antara kita mengatakan kita tidak berdosa? Tidak ada yang berani sekali, siapapun itu. Jadi salah satunya manusia yang tidak berdosa di dunia ini, yang pernah ada di dunia ini adalah Yesus. Kalau Yesus itu manusia berdosa, maka tidak layak menjadi juru selamat, penebus penebus dosa manusia. Itu sama saja orang buta menuntun orang buta. Makanya dua syarat juru selamat. Pertama adalah manusia, yang kedua adalah manusia yang tidak berdosa. Kita cari di mana ada dua kriteria itu. Tidak ada di tempat lain kecuali di dalam Yesus. Ya, makanya layak dikorbankan menjadi juru selamat manusia untuk menebus dosa manusia. Dan dia harus Allah. Kalau hanya manusia saja tidak bisa menjadi juru selamat. Harus Allah, karena Allah itu adalah, dari Allah itulah keselamatan. Begitu ya. Nah, jadi dua hakikat atau sifat antara kemanusiaan dengan keilahian sekalipun dipadukan tidak pernah saling mengurangi mutunya, tetap sejati. Sejatinya kealahannya, sejatinya kemanusiaannya. Gitu ya. Oke, kalau sejatinya kemanusiaannya itu kecuali hal dosa. Oke, jadi pertanyaannya dari semua golongan atau pandangan tadi, mana yang benar? Kan? Mana yang benar? Gitu ya. Ada orang banyak yang pusing, stres, depresi, terus menerus. Ya, bagi orang yang tidak paham, tidak mengerti, nah coba mengotak-atik dan yang lain, mencari kelemahan, ya, kekurangan, perdebatan dengan menggunakan ayat suci Alkitab. Makanya orang-orang Kristen banyak yang pindah keyakinan yang lain itu, bukannya sibuk mendalami kitab suci yang baru, tapi masih lebih sibuk untuk apa? Ya, mengotak-atik kitab sucinya yang lama.
yang sudah dianggap tidak Alkitab tapi masih diutak-atik gitu kan. Nah itu ya. Seharusnya fokus saja dia dengan agama yang baru, kitab sucinya yang baru. Itu lebih baik. Karena akan semakin tersesat. Ya. Nah itu tujuannya supaya apa? Supaya diterima, populer, diundang ceramah di mana-mana. Kalau diundang ceramah di mana-mana, ya apa itu udah pasti berhubungan dengan banyak hal. Ya akan menjadi kaya. Tadinya tidak punya mobil jadi punya mobil. Dari tadinya tidak punya mobil dia hanya punya motor, punya mobil Avanza. Dari Avanza Innova, dari Innova jadi Alphard, dari Alphard mobil mewah. Ya kita lihat aja penceramah-ceramah yang tadinya orang Kristen, apalagi kalau dia punya dulu latar belakangnya dia pernah jadi pendeta, pernah sekolah teologi, pernah jadi doktor teologi, pernah ada kata yang mengaku-ngaku pernah jadi ketua, pernah jadi pembina para pendeta. Nah itu menjadi suatu promosi, ya, dan diterima ya mereka. Padahal jelas-jelas sudah jelas di situ bodoh-bodohin mereka, tapi mereka tidak sadar kalau itu dibodohin gitu ya, dianggap benar, ya itu urusan mereka lah, ya kan? Oke, baik. Jadi kalau begitu mana yang benar di antara pandangan itu? Ya, maka pandangan yang benar itu adalah ortodoks. Ya, teori yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu oknum, satu pribadi. Ya, satu pribadi dengan dua sifat atau dua hakikat di mana keduanya real, nyata. Ya, sejati. Jadi tidak ada yang dikatakan dia mirip hantu atau seperti hantu, dia sesungguhnya bukan manusia. Dia mirip dengan hantu. Gitu kan? Ini ajaran yang begini nih, ajaran sesat. Kita tolak itu, ya. Jadi dikatakan keduanya sempurna. Keilahiannya sempurna, kemanusiaannya sempurna. Nah, ini pandangan dari Kristen Ortodoks, ya. Jadi teori ortodokslah teori yang dianggap benar. Ya, dianggap benar, ya. Nah itu. Oke. Nah, itu beberapa pandangan. Nah, bagaimana pembuktian bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Dia sungguh-sungguh Tuhan, ya. Tentu bukan kita yang membuktikan. Bukan manusia yang membuktikan. Bukan manusia yang berusaha mencari pembuktian itu. Tapi siapa? Adalah Allah sendirilah yang membuktikan ya dirinya adalah Allah. Yesus sendirilah yang menyatakan dirinya adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan. Gitu. Itu tinggal dipahami, dipelajari di Alkitab-kitab suci itu dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pengertian dari Allah sendiri. Ya, hanya mereka yang sudah dipilih oleh Tuhan dikaruniakan pengertian siapa Tuhan yang sebenarnya. Mana Tuhan yang benar? Itu hanya Tuhan yang memberikan kesanggupan pengertian kepada manusia. Bukan manusia, bukan agama, bukan keyakinan, tidak siapa-siapa. Hanya Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, supaya kita bisa mengkanter semua ajaran tadi, kita harus punya pemahaman yang memadai, yang benar tentang bukti-bukti yang sudah ada dalam Alkitab, yaitu bukti-bukti pribadi Yesus yang adalah Tuhan, dia Allah sejati, dia juga manusia sejati. Gitu ya. Oke. Nah, coba mari kita baca satu ayat Alkitab saja. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Minta tolong satu orang baca. Tadi yang Ibu Regina ya, Ibu Regia ya, Panjaitan tadi suaranya saya lihat lantang bagus, kayaknya Ibu sudah jadi udah pendeta Ibu ya. Udah sering berkhotbah ya, suaranya lantang begitu ya. Ya, silakan Bu Regi Panjaitan ya. Baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 20. Mari ambil Alkitab saya dulu, Perjanjian Baru 23 di situ yang besar. Ya, silakan. Baik. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Ya. Akan tetapi
kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, Dia adalah Allah yang benar. Siapa yang dimaksudkan dengan Dia adalah Allah yang benar? Yang dimaksudkan tadi anak Allah itu yang telah datang ke dunia, ya, yang telah datang ke dunia. Nah, coba kita perhatikan ayat ini baik-baik ya, supaya kita bisa ini menjadi suatu dasar yang kuat ya, akan pemahaman kita tentang Allah yang benar ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 ini, perhatikan baik-baik Bu. Nah, saya akan baca dari versi Perjanjian Baru 2023 ya. Nah, dikatakan ayat yang ke-20. Namun kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Telah datang ini menunjukkan kedatangan yang pertama. Telah datang, nyata, real ya, sudah datang. Kemudian telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Berarti siapa yang mengaruniakan pengertian kepada kita? Tuhan sendiri. Ya. Pengertian, sehingga dengan pengertian itu dikatakan supaya kita mengenal yang benar. Supaya kita mengenal yang benar. Supaya kita mengenal Allah yang benar. Maka selanjutnya dikatakan mengenal yang benar itu dikatakan kita di dalam yang benar. Kemudian setelah kita mengerti siapa Allah yang benar, mengenal Allah yang benar, membuat kita, menuntun kita ada di dalam yang benar. Ada di dalam yang benar. Yaitu di dalam siapa? Di dalam anaknya yang benar. Dialah Allah yang benar. Anaknya Yesus Kristus, dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, jadi seseorang bisa mengerti, memahami dan tahu, akhirnya bukan saja mengenal, hidup di dalam Kristus, akhirnya memperoleh kehidupan kekal hanya bagi mereka yang sudah diberikan pengertian oleh Allah. Tanpa pengertian itu tidak mungkin orang bisa mengerti, jangankan beriman. Ya, percaya. Mengenal aja tidak sanggup. Begitu, ya. Nah itu makanya jangan heran kalau hari ini masih banyak orang Kristen yang pindah ke agama lain atau agama lain tetap penolakan kepada Kristus sebagai Tuhan. Nah itu wajar saja, kita maklumi saja, nggak usah kita berdebat, nggak usah kita ribut dengan orang-orang seperti itu. Ya, buang-buang waktu, hanya kita sampaikan, kita sebagai alat saja yang memberitakan, biarkanlah Roh Kudus yang memampukan dia untuk mengerti. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, tidak satu pun yang bisa menghambatnya. Makanya ada orang-orang tertentu sekarang ini yang setelah dikaruniakan oleh Roh Kudus pengertian kepadanya melalui ayat-ayat Alkitab, akhirnya dia menjadi pengikut Kristus yang sejati, gitu ya. Nah itu sangat-sangat itu yang buat kita untuk bisa paham gitu ya. Termasuk ada bagaimana kita Pak mengajarkan tentang Allah Tritunggal kepada orang yang belum percaya. Ajarkan aja. Kalau menurut saya tidak perlu diajarkan tentang Tritunggal. Dia tidak akan pernah terima itu karena sudah dari awal dia sudah punya pemikiran pasti menolak itu dulu. Udah ada penolakan lebih dulu. Lebih baik ajarkan tentang siapa Yesus. Siapa Yesus itu sesungguhnya, itu aja ajarkan. Kalau dia sudah mengenal betul-betul siapa Yesus, maka akan dituntun kepada yang lain, termasuk kepada doktrin Trinitas atau Tritunggal itu. Ya, begitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita akan melanjutkan bagaimana membuktikan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Ya, bagaimana membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Paling tidak ada 3 hal yang harus kita pahami dengan baik, ya. Yaitu yang pertama pertama adalah keberadaan Kristus sebelum berinkarnasi, yang disebut dengan prainkarnasi atau praeksistensi. Sekalipun ada orang tertentu, komunitas tertentu yang hari ini mengaku sebagai gereja,
mengatakan bahwa tidak ada praeksistensi Kristus. Tidak ada itu. Jadi kapan ada Yesus? Itu pada saat dia lahir. Baru Yesus itu ada. Ya itu benar secara manusia, kemanusiaan. Tapi secara kealahan, nah sebelum dia berinkarnasi sudah ada. Ini nanti akan kita lihat bukti Alkitab itu sangat-sangat banyak sekali ya dalam Alkitab. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus memahami sifat keilahian yang dimiliki oleh Kristus. Jadi sifat yang dimiliki oleh Allah dimiliki oleh Kristus. Contohnya sifat kekekalan, sifat kemahatauan, kemahakuasaan, kemahadiran, dan yang lain sebagainya. Itu ada pada Tuhan. Ada nggak itu pada Yesus? Gitu kan? Ada nggak sifat-sifat itu pada Yesus? Kalau ada sifat itu pada Yesus, berarti dia adalah Allah sejati. Ya, oke. Nah ini yang kita pelajari di Kristologi ini, ya. Nah itu yang menjadi kalau dikatakan kita pengajaran Kristologi itu di sifat keilahian itu harus kita pahami dengan baik dan benar dan memadai ayat Alkitabnya. Jadi apa kata Alkitab? Ya. Nah kemudian tidak lepas juga dihubungkan dengan inkarnasi Kristus, kemanusiaannya, karena tadi kan satu sifat. Satu pribadi maksudnya, satu pribadi, dua sifat. Ya, satu oknum, dua sifat. Nah, maka perlu mempelajari tentang inkarnasi. Ya, mulai inkarnasi itu nanti akan kita pelajari mulai dari dia silsilah kelahirannya. Ya, sampai kepada dia dilahirkan dari seorang perempuan. Dia lahir bertumbuh besar. Ya, dia haus dan lapar, dia menderita, dia kesakitan, ya kan gitu. Nah, semua yang dialami oleh manusia dialami oleh Yesus kecuali dosa, begitu ya. Oke, nah itu harus pelajari tiga-tiga ini, maka akan menolong kita ya bertumbuh iman kita sehingga kita tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan kapanpun dalam situasi apapun. Ya, bahkan setia untuk mengobarkannya, memberitakannya. Semakin semangat kita memberitakan Yesus Kristus. Orang yang menolak Yesus Kristus saja Tuhan, menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka semangat sekali dari pintu ke pintu, ketok pintu, ya kan? Bagaimana dengan kita? Semangatnya boleh kita tiru, ajarannya kita tolak. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan yang pertama, pembuktian yang pertama, yaitu Kristus dalam prainkarnasi atau sebelum menjadi manusia atau sebelum datang ke dunia ini menjadi manusia. Ada di mana Yesus itu? Gitu kan? Bagaimana keberadaannya? Tentu ini bicara tentang kealahannya. Ya, kealahannya. Oke. Nah, oke, baik. Kita lihat bersama-sama. Ya. Tentu pahami dulu arti dari prainkarnasi atau praeksistensi. Apa artinya? Apa yang dimaksud dengan praeksistensi itu? Ya, praeksistensi Kristus itu berarti bahwa ia telah ada sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Sebelum dia menjadi manusia. Ada di mana Yesus? Dia sudah ada. Ya. Nah, Kristus telah ada lebih dahulu sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Nah, ini berarti menunjukkan ia kekal. Jadi bukan Bethlehem awal keberadaan Yesus. Bukan. Ya, dari kealahannya, tapi dari sisi kemanusiaan, iya Bethlehem tempat kelahirannya. Jadi bukti tentang praeksistensi Kristus itu telah diterima oleh para bapak-bapak gereja, para teolog, ya. Itu sebagai bukti kekekalan Kristus. Sebagai bukti kekekalan Kristus. Oke. Dan kita termasuk, saya termasuk di dalamnya. Tidak tahu di antara yang 20 berapa orang ini apakah juga termasuk di dalamnya, ya. Ya. Oke, mengapa penting memahami praeksistensi Kristus?
Itu sangat penting. Dan mengapa penting? Yang pertama, pada kelahiran. Ya, pada kelahiran. Perhatikan di sini. Jika Kristus menjadi ada ketika dia dilahirkan, maka tidak ada Tritunggal yang kekal. Itu konsekuensinya itu. Kalau tidak mengakui Yesus itu ada sebelum dilahirkan, hanya mengakui Yesus ada setelah dilahirkan, maka tidak ada Tritunggal yang kekal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara kalau kita memahami, ya ada mata kuliah itu di S2 ya, doktrin Allah Tritunggal, saya juga mengajar itu. Alkitab dari Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bertaburan bukti yang menunjukkan keberadaan Bapa, keberadaan Anak, dan keberadaan Roh Kudus. Itu sangat banyak. Oke, itu pada kelahiran ya. Nah, yang kedua, jika Kristus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia bukan Allah. Mengapa? Karena salah satu gelar yang dimiliki oleh Allah atau sifat yang dimiliki oleh Allah, dia harus kekal. Itu Allah yang kekal. Allah itu kekal adanya. Nah, kalau Yesus ada setelah dia lahir, ya benar dia bukan Allah. Ya kan? Dia bukan Tuhan. Gitu. Ya, berarti kalau kita memahami Yesus sudah ada sebelum dia lahir, maka dia adalah Allah. Ya. Yang berikutnya, ya, pentingnya praeksistensi. Jika Kristus tidak pernah ada sebelumnya, sebelum dia dilahirkan, sebelum dia ada di dunia ini, maka Yesus adalah pembohong. Mengapa? Karena ia telah mengakui itu di depan murid-muridnya para rasul. Itu ada beberapa ayat Alkitab. Dia mengatakan di depan murid-muridnya, di situ ada orang Farisi juga, ada ahli Taurat juga, ada pengikut-pengikut yang lain, tua-tua agama, ya kan? Ya, dia katakan. Nah, dikatakan sebelum Abraham ada atau sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nanti akan kita lihat ayat ini. Ya. Jadi Yesus mengatakan di Yohanes 8:58 itu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah jadi. Sudah ada. Nah, perhatikan nih. Ayat 57 sebelum ke 58, mereka mengatakan, tua-tua Yahudi, ahli Taurat mengatakan, bagaimana kamu mengatakan engkau ada waktu sebelum Abraham ada? Waktu Abraham ada, usiamu belum ada 50 tahun. Ya, membuat mereka emosional dan marah, dianggap Yesus ini kalau dikatakan sudah istilah sekarang ini kalau dikatakan itu penistaan. Karena undang-undang penistaan agama Yahudi kan gitu ya, karena mereka punya pemahaman monoteisme sejati lahi ya. Dan makanya menolak kalau ada yang menyatakan dirinya Allah. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Nah, Yesus sebenarnya mengatakan di situ tentang apa? Keberadaannya, kealahannya. Maka mereka tolak, ya. Nah, karena taunya mereka itu adalah Yesus itu manusia yang dikandung oleh Maria, dia ibunya punya bapak namanya Yusuf, kerja dari bapaknya tukang kayu, dia dibesarkan, dilahirkan oleh Maria, dia pernah ada di bait Allah, mengajar, dia manusia biasa. Nah, ini Yesus ini mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Secara logika mereka marah sekali mereka itu. Nah, ya. Dan juga sisi yang lain, mereka memahami, ini Yesus mengatakan dirinya Allah, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Allah itu kan Esa. Mengapa dia katakan dia dirinya adalah Allah, sudah ada sebelum segala sesuatu ada, sebelum Abraham ada, begitu. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi Yesus bukan pembohong. Dia benar. Jadi sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada.
Ya, jangankan sebelum Abraham ada, sebelum segala sesuatu ada di dunia ini, dia sudah ada. Yesus sudah ada. Oke, sekarang mari kita perhatikan praeksistensi itu. Baik perjanjian baru. Kita mulai dari perjanjian baru. Banyak ayat Alkitab yang menunjukkan, membuktikan itu. Pertama, bukti langsung. Ya, bukti langsung. Bukti langsung itu bisa kita lihat di Yohanes 1 ayat 1. Nah, di Yohanes 1 ayat 1, ya coba kita baca ya ayat ini, Yohanes 1 ayat 1. Oke. Yohanes 1 ayat 1. Ini saya gunakan ayat Alkitab terjemahan 2023 ya. Agak beda sedikit dengan yang lama ya. Pada mulanya sudah ada firman. Kalau tengok pertama itu, pada mulanya adalah firman ya. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau baca ayat ini jangan sekedar lewat dibaca. Ini sangat mendalam sekali pemahamannya tentang keberadaan Kristus atau praeksistensi Kristus perjanjian baru oleh Yohanes dijelaskan di sini. Kemudian perhatikan kata pada mulanya. Hati-hati. Ada pada mulanya, saya ada kapan? Pada mulanya saya ada di dunia ini pada saat saya dilahirkan. Berarti ada awalnya. Betul kan? Ya. Pada mulanya saya menjadi mahasiswa teologi tahun 93, berarti ada awalnya. Tahun 93, 1993. Pada mulanya saya menjadi bapak tahun 2000. Karena sudah punya suami, punya istri. Pada mulanya saya resmi sebagai bapak karena pada saat saya sudah punya anak. Nah, itu semua ada pada mulanya. Nah, pada mulanya yang digunakan pada mulanya adalah firman, bukan itu. Bukan waktu. Ya, atau waktu 24 jam. Pada mulanya ini menunjukkan, ini disebut dengan kata hen. Ya, bukan waktu hen, berarti tense imperfect yang menekankan keberadaannya terus menerus. Dia sudah ada waktu lampau. Ya, bahkan dia ada secara terus menerus. Itu pengertian pada mulanya. Maka dikatakan di sini firman itu sudah ada terus menerus. Jadi firman itu tidak ada, baru ada setelah Yesus menjadi manusia. Kuasa Yesus ada setelah dia manusia. Nah, ini salah, keliru. Ya. Oke, nah perhatikan ini sangat jelas sekali di sini ya. Nah, jadi jangan digunakan juga pada mulanya sesuai dengan atau sama dengan Kejadian 1 ayat 1. Beda. Nah, ini yang digunakan oleh saksi Yehova itu. Ya. Nah, pada mulanya merujuk dengan waktu. Atau seperti kata yang digunakan di ayat Kejadian 1:1, pada mulanya Allah menciptakan. Berarti ada awal dari ciptaan. Ya. Nah, pada mulanya adalah firman. Ini tidak boleh disamakan dengan pada mulanya Allah menciptakan. Arke. Ya, dia sudah ada terus menerus. Tuh ya, sebelum ciptaan ada, dia sudah ada terus menerus. Begitu. Jadi pada mulanya di sini Yohanes ya dikatakan di sini kembali kepada awal mula alam semesta. Ya, Yohanes mengindikasikan bahwa jauh ke belakang di manapun firman itu telah ada. Sudah ada, firman itu sudah ada di dalam kekekalan. Bahkan dia ada terus menerus, tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti, tidak pernah pengangguran. Ya kan begitu. Dia selalu ada terus menerus. Nah, maka kita perhatikan. Jadi Kristus sebelum berinkarnasi menjadi manusia, di Yohanes 1:1 ini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau kita katakan pada mulanya sudah ada firman. Bukan adalah firman, sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan kata bersama. Kata bersama itu kata yang digunakan eimi. Ya, eimi
Artinya apa? Ini bahasa Yunani. Artinya apa? Eimi itu artinya ada, adalah, berada, sama seperti. Ya. Nah, misalnya gini. Bersama itu bukan di sini. Saya dengan Pak Sulistyo bersama-sama jalan menuju ke tempat ibadah di gereja kami akan melayani. Bersama-sama. Nah kan? Berarti ada dua. Yaitu Pak Sulistyo dan saya. Ini tidak boleh digunakan barometernya untuk kebersamaan itu. Ya, tidak boleh, ya. Nah, kebersamaan yang dimaksudkan di situ sudah ada bersama di dalam kekekalan. Kalau dibuat seperti kursi, misalnya contoh, ini suatu ilustrasi saja. Ya, duduk sama rata. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dia bersama ada di dalam kekekalan. Bersama dengan Bapa, ya, atau firman itu, ya, jadi tidak bisa dipisahkan ini Allah, ini firman. Ya kan? Jadi firman itu adalah komponen-komponen yang menyatu, ya, bagi di dalam diri Allah. Kalau kita belajar sifat Allah, firman Allah, itulah Allah itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan kecuali Alkitab ini kan. Ya. Nah itu ya. Nah, di pribadi Yesus dengan pribadi Bapa sudah ada di dalam kekekalan sejajar, hadap-hadapan. Tapi ingat, hadap-hadapan bukan berarti seperti manusia dua hadap-hadapan, bukan itu pengertiannya. Bukan pengertian biologis, bukan pengertian fisik, ya, pengertian rohani. Eimi, ya, sudah ada di dalam kekekalan, ya. Oke, itu satu. Itu masih ada nanti itu kalau saya di apa namanya pasca sarjana itu lebih mendalam lagi kita bahas tentang Yohanes 1:1 sampai pasal yang ketiga ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi bukti yang kedua perjanjian baru, yaitu bukti secara langsung ya. Yohanes 8 ayat 58 tadi saya sudah ajarkan ini, tadi sudah saya singgung sebentar ya, sedikit tadi, tapi kita lihat lagi ayat ini ya. Nah, ini adalah langsung perkataan Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya pada saat itu, termasuk murid-muridnya ada di mengikutinya kan. Nah, coba Yohanes 8 minta tolong lagi yang membaca Ibu siapa tadi, Ibu Regi ya, atau ada yang lain lebih cepat. Yohanes 8 dimulai ayat 57 deh, 57 sampai 59 ya, 57 sampai 59 silakan. Yohanes 8 ayat 57 sampai 59. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Perhatikan, pemuka Yahudi atau pemuka agama ini ya. Ya, jadi ini. Perhatikan di ayat 50 ini, kita langsung ke ayat yang ke-59 dulu ini. Lalu mereka atau orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia, ingin melempari Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka sampai marah begitu, ambil batu dan melempari Yesus? Apa sebabnya? Ya kan? Apa sebabnya itu? Ya, sebabnya adalah karena Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, mereka tahu siapa Abraham, Ishak, Yakub, itu adalah nenek moyang mereka yang menganut keyakinan kepercayaan monoteisme, Allah yang esa. Ya kan? Nah, Allah yang esa. Dari turun-temurun mereka diajarkan hal itu. Masa Yesus mengatakan dirinya adalah sudah ada sebelum Abraham ada, atau sebelum Abraham ada dia sudah ada, umurnya belum ada 50 tahun. Secara manusia memang pada saat itu Yesus belum berumur 50 tahun. Apa yang mereka bilang itu benar. Tapi mereka juga sekaligus sebenarnya
memahami Yesus mau mengatakan dirinya adalah Allahnya Abraham. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Itu yang membuat mereka marah. Ada dua sisi di situ. Mereka memahami Yesus itu hanya manusia biasa yang dilahirkan oleh Maria, ada ibunya Maria, ada ayahnya Yusuf, di mana dia lahir, apa pekerjaan bapaknya, itu mereka tahu. Tiba-tiba Yesus mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Kan? Nah, ini dianggap penistaan agama ini, Yesus ini, kan gitu. Yesus mau menunjukkan ini tentang eksistensinya, keberadaannya. Dia sudah ada. Nanti banyak ayat Alkitab lagi mengatakan bukan hanya sebelum Abraham ada. Dia sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini kata ya sebelum Abraham lahir aku ada. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat, yang lebih bagus itu adalah dikatakan ya, coba 58, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Tapi kalau perjamuan yang lama, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke. Nah, perhatikan di sini, meskipun Yesus secara manusia dilahirkan di Bethlehem, Yesus mengklaim dirinya telah ada sebelum Abraham. Ya. Ini kata tense yang digunakan dipakai kembali kepada penting untuk diperhatikan. Sebelum Abraham ada, Kristus telah ada. Bahkan tadi kata Amy, terus menerus ada dan tidak pernah berhenti ada. Ini dari sifat kealahan yang dimiliki oleh Yesus. Makanya pernyataan aku adalah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan sifat keilahiannya. Bahkan sekaligus Yesus ya mengklaim bahwa dirinya setara dengan Allah. Ya, setara dengan Allah. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 8 ayat 58 ini sebenarnya ya merujuk dari Keluaran 3 ayat 14. Ya, Keluaran 3 ayat yang ke-14. Ketika Musa bertanya kepada Allah, kalau mereka bertanya, siapakah engkau? Katakanlah kepada mereka, aku adalah Yahweh itu. Ya, aku adalah aku. Jadi kata aku itu menunjukkan keilahiannya, sifat keilahiannya. Yang mana Allah ya mengidentifikasikan dirinya sebagai aku adalah aku, artinya dia ada sebelum segala sesuatu ada, dia ada, hadir di tengah-tengah Israel, dia hadir di tengah-tengah Mesir, dia ada, dia maha hadir, dia bisa hadir kapanpun, dimanapun. Aku adalah aku, itu berbicara tentang apa? Menekankan tentang keilahiannya. Ego eimi. Ya, ya. Ada bahasa Ibraninya juga itu, ya. Apa gitu ya, saya lupa. Ya, ada bahasa Ibrani. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan keilahian daripada Yesus. Dia sudah ada. Nah, ya sebelum segala sesuatu ada. Oke. Kemudian di Ibrani 1 ayat 8. Ya, Ibrani 1 ayat 8. Minta tolong Ibrani 1 ayat 8 bisa baca lagi, silakan bantu saya. Ibrani 1 ayat 8. Ya, izin baca, Pak. Ya, silakan Pak Sulis. Ya, Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu telah tongkat kebenaran. Nah, perhatikan, tetapi tentang anak, berarti siapa itu? Yesus. Bapa tidak pernah dipanggil anak, Roh Kudus tidak pernah dipanggil anak. Nah, kan? Anak itu Yesus. Ya, berkata tahtamu ya Allah, berarti tahtanya yang anak itu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi tahtanya siapa yang seterusnya ada dan selamanya ada? Bahkan tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran. Itu Yesus. Ya kan? Nah itu sangat jelas sekali di sini kita perhatikan di Ibrani 1 ayat 8 itu kan.
Jadi dalam ayat 8 ini penulis Ibrani mulai suatu seri kutipan dari perjanjian lama ini sebenarnya, yang diambil dari kitab Mazmur ya. Kata pengantar digunakan untuk pernyataan itu adalah tetapi tentang anak ia berkata, tentang Yesus ia berkata. Ya. Jadi pernyataan yang berikutnya adalah perkataan dengan Kristus itu. Oleh karena itu tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Untuk apa? Ini menunjukkan kekekalan Kristus. Karena konteks ini berbicara konteks tentang Yesus Kristus yang disebut sebagai anak itu. Berarti Yesus sudah ada di dalam kekekalan. Ya, ini jadi sudah 2 ayat ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya, kemudian di kitab Ibrani ayat 1 ayat 8. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat yang lain, kitab suci yang lain, Kolose 1 ayat yang ke-17. Yuk, silakan bisa membaca Kolose 1 ayat 13, maksudnya 17. Ya, Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. Jadi Paulus membuat satu pernyataan, pengajarannya mengatakan, Paulus mengatakan, ia ada telah lebih dahulu dari segala sesuatu. Ia ini ya jelas, ini tidak menunjukkan di situ kalau bahasa Inggrisnya God atau Yahweh, tapi ini Lord, Kurios, Adonai, menunjuk kepada siapa? Yesus terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ya, dia sudah ada dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ini untuk menekankan apa? Menekankan tentang kekekalan Kristus atau praeksistensi Kristus melalui penggunaan kata bentuk tense waktu sekarang ini. Ya kan? Nah, itu. Jadi dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada masa lampau. Dia ada sekarang, ada untuk seterusnya, ada untuk selama-lamanya. Begitu ya. Itu perjanjian baru. Baru 3 ayat. Masih banyak ayat yang lainnya Bapak Ibu ya. Masih cukup banyak. Dengan Yohanes 1 aja secara keseluruhan, hanya pasal 1 aja kita bisa memahami ya itu dengan gamblang, dengan benar ya. Oke, sekarang kita lihat perjanjian lama. Mika 5 ayat 2. Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 bukan ayat 2. Silakan. Minta baca lagi. Mika 5. Ya, Mika 5 ayat 1. Ya. 2 Pak ya. Ya, silakan. 1 aja, 1 Pak, 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, Ya. hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oke. Perhatikan. Ini pasti kita tahu semuanya, ini adalah nubuatan dari siapa? Nabi Mika. Nubuatan tentang siapa? Nubuatan tentang Yesus Kristus. Itu ya? Ya, yang akan lahir di Bethlehem. Ya. Tapi di sini Mika bukan hanya menjelaskan di mana Yesus akan lahir, tempatnya di mana lahir, tetapi sekaligus juga Nabi Mika di sini mengajarkan tentang eksistensinya, keberadaannya sebelum dia lahir di Bethlehem nanti, itu. Ya. Ya. Tapi kan dia sudah lahir. Perhatikan. Ini adalah pernyataan yang menekankan di situ adalah permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perhatikan kata sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini bukan mengartikan waktu atau mengatakan dia seperti manusia purba gitu kan. Ya, zaman purba gitu ya. Ya gitu. Zaman tempo dulu kan gitu ya. Nah, dahulu gitu. Berarti tetap waktu itu. Ya, waktu. Bukan. Karena kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani sejak purbakala, dahulu kala, itu yang digunakan adalah kata olam. Biasa aja, olam. Ya. Olam itu artinya kekal. Ya, kekal.
Jadi kalau dibuat di sini yang permulaannya sejak kekekalan. Nah, atau sudah ada di dalam kekekalan. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau manusia ada permulaannya. Ada. Kapan kita punya permulaan di dunia ini? Sejak lahir. Kan? Kapan berakhir? Nanti mati. Gitu ya. Itu manusia. Tapi Yesus Kristus sebelum dia lahir, keberadaannya secara ilahi itu ada terus-menerus. Kata olam. Ya. Jadi sekali lagi, meskipun Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya ini nubuatan dari Nabi Mika, namun waktu itu bukanlah permulaannya. Berarti kita tolak dong ajaran ES yang mengatakan permulaan Yesus itu di Bethlehem. Dia lebih pintar dia atau dari Mika? Tahu tidak? Siapa Bapak Ibu mau percaya dia atau percaya dengan Mika? Saya percaya dengan Mika. Ya kan? Ya, saya percaya dengan Nabi Mika, dia nabi. Ya kan? Kalau sekarang ini mengaku-ngaku, aduh luar biasa. Ya kan gitu ya. Nah, saya lebih percaya perkataan Mika daripada perkataan yang mengaku sebagai dokter punya gereja besar yang mengatakan Yesus itu tidak ada praeksistensinya. Tapi banyak pengikutnya juga ya. Jadi dibuat menjadi satu ukuran itu ya. Gerejanya besar, punya STT, pengikutnya banyak, buahnya banyak. Lu apa aku lakukan? Paling jemaatmu juga puluhan. Nah, jadi buat menjadi satu ukuran. Pengikut setan pun banyak. Jangankan puluhan ribu, ratusan juta pengikut setan, ya kan? Nah itu. Jadi jangan dibuat standarnya itu karena pengikutnya banyak, gerejanya besar, dia punya doktor teologi, dia punya STT, tidak jaminan itu. Ya? Tidak. Oke, jangan kita mengikuti ajaran karena itu menjadi mengatakan benar gitu, ya. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Mika. Ya Mika. Dia bukan hanya mengajarkan tentang tempat kelahirannya, tapi juga mengajarkan tentang keberadaannya di dalam kekekalan. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Menggunakan kata sejak purbakala, dahulu kala, kata olam yang digunakan. Pintaran siapa? Yang lain tidak pintar, ini pintar. Begitu ya. Ya, Mika pintar. Saya pun belajar dari Mika juga. Saya bukan orang pintar, saya tahu dari Mika, ya kan? Sekarang kita lihat nubuatan Yesaya. Yesaya 96. Silakan baca lagi Pak Sulis. Ya, mohon maaf ini Pak. Saya baca ya Yesaya 9 ayat yang ke-6 ya. Ya 9 ke 6. Silakan. Kalau sudah ketemu. Ya. Yesaya 96. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Sorry. Ayat yang kelima ternyata. Sorry Pak, diulang. Ayat yang kelima, bukan ayat ke-6, ayat kelima. Ya. Iya. 9:5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, perhatikan ayat ini. Ini juga nubuatan Yesaya tentang Yesus Kristus. Karena sudah diawali dengan seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan kita. Ya, nah itu ya. Jadi kita perhatikan di sini. Ini bicara tentang pribadi Yesus Kristus, dinubuatkan oleh Yesaya akan lahir, akan datang ke dunia ini menjadi manusia. Oke. Nah, lalu kita perhatikan di sini ada sebut dari kata Bapa yang kekal. Kristus disebut Bapa yang kekal. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita pahami Bapa yang kekal itu bahwa Yesus itu adalah Bapa. Jadi ini tidak berarti bahwa Yesus Kristus itu adalah Bapa. Bapa Yesus begitu. Ya hati-hati ya, kadang-kadang saya lihat orang berdoa Bapa Yesus gitu. Ya, Bapa Yesus itu ya. Karena Bapa dengan Yesus Kristus atau anak itu dua pribadi yang berbeda kalau kita belajar dalam Trinitas. Ya. Ya, Bapa pribadi tersendiri, anak pribadi tersendiri. Tapi ingat, pribadi yang berbeda bukan berarti diartikan secara biologis seperti yang diartikan oleh non-Kristen.
Ya, diartikan secara biologis, secara fisik, bukan begitu ya. Oke. Nah, dan juga tidak berarti bahwa Kristus juga memiliki sebutan Bapa. Jadi tidak ada sebutan Yesus Kristus, itu sebutannya Yesus Kristus, ya anak Allah, anak tunggal Allah. Bapa, kemudian dikatakan lagi dia adalah anak manusia, dan tidak pernah Yesus dipanggil Bapa. Ya, bukan sebutan. Nah, kalau begitu, apa makna dari Bapa yang kekal? Ini adalah menekankan praeksistensi dari disebut dengan putra, ya, putra yang akan lahir itu, Yesus Kristus putra yang lahir itu, dia disebut dia sudah ada di dalam kekekalan atau praeksistensi, ya, dalam kekekalan. Luar biasa, ya. Nah ini yang kita bisa lihat ada beberapa ya nubuatan, dan sekaligus kita bisa melihat ajaran dari para nabi itu lebih mendekati, bahkan lebih tepat, lebih benar dibandingkan dengan ajaran ya orang-orang tertentu sekarang ini. Ya, itu semua bukti langsung. Ya, bukti langsung. Perjanjian baru tadi ingat ya, Bapak Ibu tolong diingat. Buktinya tadi 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, kemudian apa lagi tadi? Ya, Ibrani 1 ayat 8, Kolose 1 ayat 17. Itu 3 ayat itu dikuasai juga sudah cukup. Apalagi ditambah dengan ayat-ayat yang lain, menunjukkan keberadaannya, praeksistensinya, ya, atau prainkarnasinya. 3 ayat itu sudah sangat cukup memadai dan bisa lagi ditambahkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Itu perjanjian baru. Lalu perjanjian lama, saya tadi berikan 2. Yang pertama adalah Mika. Ya, sejak purbakala, sejak dahulu kala, kata yang digunakan kekal, itu adalah olam. Ya. Kedua Yesaya 9 ayat 5. Ya, Bapa yang kekal, Bapa yang kenal, Bapa yang kekal itu merujuk atau menekankan tentang eksistensinya, praeksistensinya ataupun kekekalannya. Itu ya. Sekarang sebelum kita lanjutkan ke asal bukti tidak langsung, mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, didiskusikan sebelum kita masuk ke bukti tidak langsung ya. Oke, silakan sambil saya minum dulu ya. Baik. Ya, izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, izin bertanya Pak. Saya. Ya, silakan. Oh ya. Oke, Pak. Silakan Pak. Silakan. Ya. Ya. Ini tentang kita tentang berdoa, Pak. Nah, seringkali kita itu berdoa begini. Di dalam akhir kata itu di dalam kami sudah berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itu kira-kira sudah benar atau belum, Pak? Ya. Memang ada 2 ya. Ya, ada yang itu tidak apa-apa, tapi ada yang bilang ini pemborosan gitu ya. Ya, pemborosan. Jadi gini, ada katakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah selesai, cukup. Ya, itu udah cukup itu. Karena mengapa lagi ditekankan di dalam Yesus Kristus? Tuh, ya kan? Ada yang berkata demikian. Tapi ada juga mengatakan tidak apa-apa. Ya. Nah, di dalam nama Bapa, Anak, di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus. Jadi suatu menekankan tentang Yesus Kristusnya. Seolah-olah Bapa dengan Roh Kudus tidak. Nah, Pak, ya kalau kita pun mungkin salah seperti itu, Yesus Tuhan tidak pernah marah, Pak. Bahkan tidak membawa kita kepada neraka. Ya kan itu ya. Iya ya, ketika ya, nah itu. Enggak apa-apa, silakan aja ya. Tapi dua-duanya benar. Ketika mengatakan dikatakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, selesai, cukup. Benar. Ya kan? Tapi diakhiri lagi dengan Yesus Kristus. Kalau itu pun salah, tidak membawa kepada kesesatan, tidak membawa kepada neraka, kebinasaan. Ya kan itu Pak ya.
Ya, nah kalau kita pun berdoa di dalam nama Yesus Kristus juga selesai. Bukan berarti kita mengabaikan Bapa, mengabaikan Roh Kudus, tidak. Ya kan, karena Allah itu kan Esa, ya kan, menyatakan dia 3 pribadi, begitu ya. Jangan hati-hati juga Pak kalau berdoa begini. Kadang-kadang kita berdoa kesesuaian semangatnya ya. Hati-hati. Bapa, aku yang di sorga, atau kami yang di sorga. Nah, jadi siapa yang di sorga? Akunya atau Bapa yang di sorga? Ya kan, Bapa, kami yang di sorga. Nah ini, jadi yang di sorga bukan Bapa, yang berdoa yang ada di sorga, gitu ya. Makanya kata-kata penekan atau tanda baca itu juga harus diperhatikan, gitu ya. Nah kalau dikatakan Bapa kami yang di sorga, berarti Bapa yang ada di sorga. Bapaknya siapa? Bapaknya kita, begitu. Ya Pak, seperti itu Pak jelasannya ya. Kadang Allah juga baptisan begitu, bukan hanya doa Pak. Artinya setelah waktu melakukan baptisan ya, saya baptis engkau dalam nama Bapa, di dalam Anak Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Nah kita ada juga begitu. Kalau saya cukup dengan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sudah, itu sudah sangat sempurna ya. Ya, jadi bisa tidak mau juga mengatakan yang ditekankan di terakhir tambah lagi Yesus Kristus. Kecuali begini. Mereka yang punya pemahaman itu jadi seolah-olah Yesus Kristus itu yang lebih berkuasa dari Bapa daripada Roh Kudus, gitu kan? Ya, yang lebih memiliki popularitas gitu. Jadi ditekankan Yesusnya. Ya tidak juga tepat demikian begitu ya. Oke. Ya Pak ya, Pak Sulistyo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh Pak pertanyaan yang kedua? Oke, baik. Sebelum menunggu pertanyaan yang lain, kalau yang ada yang lain kasih jari ya. Ya, bisa dikirim kasih jari. Oke, silakan Pak. Ya. Iya, kami jujur saja masih kebingungan Pak tentang firman yang telah menjadi manusia itu. Jadi seringkali ada orang mengatakan Allah menjadi manusia atau yang benar firman menjadi manusia begitu. Nah, firman itu gimana Pak? Misalkan kalau firman itu berupa apa? Suara atau apa? Itu saya masih kebingungan di sana. Jadi firman yang menjadi manusia seperti Yohanes 1:14 itu. Saya masih belum memahami betul tentang itu Pak. Untuk jadi bagaimana? Oke, baik. Memahami Yohanes 1:14 itu harus pahami dulu Yohanes 1:1 dengan baik Pak. Ya. Karena kata-kata tadi pada mulanya sudah ada firman. Ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata kunci di situ, kita kunci di situ. Firman itu adalah Allah. Jadi nggak boleh dipisahkan firman tersendiri, Allah tersendiri. Ya Pak ya? Atau firman itu bagian komponen-komponen yang dimiliki oleh Allah, terpisah dari Allah. Allah sendiri, firman sendiri. Nggak bisa. Ketika kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang firman, dia adalah Allah. Ya. Jadi Yesus yang adalah dikatakan logos, yang adalah firman, yang sudah bersama-sama dengan Allah, yang sudah ada dalam kekekalan, dia adalah Allah. Ya. Jadi firman logos yang dimaksud itu adalah Yesus itu sendiri. Firman yang hidup adalah Yesus sendiri. Jadi bukan mengatakan kata-kata itulah firman. Dan kata-kata yang firman itu bukan Allah. Itu hanya kata-kata saja. Nah, itu beda dengan kita punya Alkitab. Ini di sini adalah kata-kata firman. Ini bukan Allah. Jangan sampai kita mengatakan tulisan yang di Alkitab ini yang adalah firman yang tertulis ini adalah Allah. Oke. Nah, firman yang bersama-sama dengan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Jadi tidak boleh dipisahkan. Ya, tidak boleh dipisahkan. Nah, itulah yang menjadi manusia. Oke. Nah, dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah roh, ya. Nah, Allah itu adalah roh, menambahkan pada dirinya kemanusiaan, ya, kemanusiaan. Itu disebut dengan ya firman menjadi manusia. Allah sebenarnya sama aja Pak. Firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Itu kan? Itu jangan seolah-olah dibedakan begitu ya.
Itu tidak berbeda, itu sama saja. Allah menjadi manusia, firman jadi manusia. Karena firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Menjadi manusia. Ditambahkan bagi dirinya tubuh manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, inilah keunikan kita, ya, keunikan Allah kita dalam Yesus Kristus itu yang luar biasa itu. Jadi jangan dibalik, Pak. Ini yang seringkali dibalik begini. Ya. Ini manusia, Yesus lahir, dibesarkan. Ini firman. Ya, firman terpisah. Firman ini mendatangi manusia. Hinggap. Gitu. Logos itu menghinggapi manusianya Yesus. Berarti awalnya dia hanya manusia biasa. Dia ada firman menghinggapi dia. Ini salah, ini keliru. Hati-hati ajaran ini. Itulah sebabnya mengatakan manusia menjadi Allah. Karena ada firman di dalam dirinya. Jadi permulaan pertama adalah manusia dulu. Akhirnya dia punya kuasa. Diberikan oleh Bapa. Diberikan oleh Allah, dia punya kemuliaan, punya kuasa, diberikan kepada Yesus Kristus. Maka pada saat diberikan, disitulah Yesus Allah. Kapan? Pada saat dia dibaptis. Ya, sifat kealahan itu dia miliki setelah dia dibaptis sampai pra penyalipan. Ya, pada saat dia disalib, kuasa kealahan dan juga kemuliaan itu diambil oleh pemberi. Siapa pemberi itu? Bapa. Diambil. Oke. Nanti setelah dia bangkit dari kematian, diberikan lagi kemuliaan itu oleh Bapa. Dikembalikan. Diberikan lagi. Bukan diberikan lagi. Nah, saat seperti itulah Yesus disebut sebagai Allah. Nah, kalau ini kita terima, ajaran ini kita terima, maka sangat bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh Allah, bahwa Allah itu kekal. Kekal artinya sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Bahkan tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, itu. Dan yang kemudian, berarti Yesus itu pada saat itu adalah bukan Allah sejati. Ya kan? Kalau Allah sejati itu kan berarti terus-menerus dia Allah. Kalau bukan Allah sejati berarti dia hanya sebentar dipengaruhi oleh Allah manusianya. Maka tadi ya ajaran-ajaran Nestorian, Eutyches, Arianisme, Eunetisme, ya kan? Itu semua ajaran-ajaran sesat tadi itu seperti itu gambarannya. Ya kan? Nah, itu. Nah, jadi bukan manusia menjadi Allah, mustahil, tidak mungkin, dan itu tidak mungkin. Kalau manusia menjadi Allah, Yesus adalah manusia biasa jadi Allah, berarti ada kemungkinan Pak Sulistyo dan saya bisa menjadi Allah loh. Ya kan? Ya, ada kemungkinan, tapi mustahil, tidak mungkin, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Allah. Ya. Jadi nanti kita belajar di Kenosis ya, apa namanya kitab Filipi 2 ayat yang ke 6 sampai 8 itu. Jadi yang ditambahkan kepada diri Allah adalah kemanusiaannya. Ya, bukan kemanusiaan ditambahkan Allah. Itu yang salah itu. Jadi yang benar adalah Allah menambahkan kemanusiaan bagi dirinya. Makanya orang kepentingannya Allah menjadi manusia apa? Bagi yang tidak mengerti, bagi orang tidak paham. Apa? Hina banget ya Allah itu. Katanya begitu. Hina banget Allah itu mau jadi manusia gitu. Nah, makanya seperti pandangan yang mana yang mengatakan bahwa kalau tidak salah ya ebionitisme ya. Ebionitisme itu mengatakan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari daging. Maka dikatakan ada dualisme ya, ada tinggi, ada rendah, ada baik, ada jahat, ya kan? Nah ada daging ya, daging itu dianggap jahat.
Karena daging itu adalah jahat, tidak mungkin Allah mengambil daging menjadi manusia. Tidak mungkin. Nah, ini ajarannya itu. Ya. Nah, itu. Tidak mungkin. Nah, mungkinlah Allah mau jadi manusia, hina banget. Dia menjadi manusia. Dia Allah yang kudus, dia Allah yang suci, dia maha segala-galanya. Kau mau menjadi manusia? Ini orang yang belum memahami, mengerti untuk apa dia menjadi manusia. Pak, Ibu, kalau Yesus tidak datang menjadi manusia dan menjadi korban di kayu salib, dan kalau dia pun datang tapi dia tidak mati di kayu salib, dan dia tidak mati di kayu salib, dan dia tidak bangkit dari dia tidak bangkit dari kematian, percuma kita beriman kepada Yesus, sia-sia kita beriman kepada Yesus. Kau beriman kepada yang tidak mati, yang tidak bangkit, begitu kan? Paulus juga mengatakan demikian. Kalau seandainya Yesus itu tidak bangkit dari kematian, sia-sialah iman percayamu kepada Yesus. Ya kan? Betapa pentingnya kematian Yesus sebagai manusia korban yang sempurna. Ya, untuk menyempurnakan korban dalam perjanjian lama, ada korban bakaran, korban penebus dosa, korban keselamatan, dan korban-korban yang lainnya, dengan mengorbankan hewan atau binatang, domba, kambing yang tidak bercacat celah bagi yang mampu, yang tidak mampu dengan burung, ya kan? Dikorbankan semua yang tidak bercacat celah sebagai untuk menebus dosa, ya kan? Keselamatan. Itu kan semuanya tipologi, itu semua gambaran, dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan, bukan itu lagi. Tapi korban yang sempurna, bukan lagi korban yang Ishak yang dikorbankan oleh Abraham, anak-anak satu yang tunggal, itu tipologi tunggal, hanya Ishak dari anak perjanjian, ya, dari lahirnya dari Sarah istrinya, anak perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail, tunggal. Nah, ini kalau ditarik, ini tunggal. Yesus itu adalah disebut karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, monogenes. Tidak ada yang lain. Hanya satu-satunya anak yang tunggal yang pernah menjadi manusia, hanya Yesus Kristus. Bapa tidak pernah menjadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Tunggal berarti satu-satunya hanya Yesus Kristus. Dia bahan manusia yang harus mati di kayu salib, dan ini sudah direncanakan di dalam kekekalan. Bahkan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan itu terjadi, digenapi tepat. Bukan hanya 100%, bahkan beribu-ribu persen terjadi tepat seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada Yesus Kristus, apakah ada Kristen? Ya enggak ada lah. Ya. Nah, Kristen itu bukan agama. Yesus datang bukan mendirikan agama. Ya. Bukan seperti pendiri-pendiri agama yang lain. Yesus datang itu menyatakan dirinya adalah Allah yang mengasihi manusia berdosa, supaya diselamatkan. Dia menghendaki jangan ada yang binasa, supaya semuanya binasa, supaya mau bertobat dan berbalik dan memperoleh hidup kekal. Itu kehendak Tuhan. Ya? Tapi manusia memiliki kehendak lain. Gitu ya. Nah, kira seperti itu. Oke? Baik, ada lagi yang lain? Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa paham ya. Jangan sampai tidak begitu ya. Ya, saya ini memang saya tidak bisa kontrol dari dekat. Ini jarak jauh, kita bertemu di udara ini lewat laptop kan gitu. Lewat handphone ya kan. Ya, ada lagi yang tidak buka kamera ya dari awal, ada alasan sakit boleh ya, atau lagi di rumah sakit. Tapi kalau ya, hanya buka handphone, tutup kamera, dia pergi ke pasar, masak di dapur, akan ngobrol di depan, dengar-dengar kira-kira udah selesai belum? Ya, udah selesai belum ngoceh itu Pak Adolf itu? Ya dia baru balik. Nah begitu ya kan? Dia kemana-mana gitu. Tutup kameranya. Nah itu ya, yang tahu adalah Tuhan ya, bukan saya tahu. Karena Alkitab dikata Amsal dikatakan ya, mata Tuhan ada di segala tempat.
mengawasi orang-orang kafir dan orang-orang benar. Jadi ada segala tempat. Jadi pada saat ini kalau kuliah seperti ini, engkau ada di mana saya nggak bisa lihat, ada mata Tuhan di situ. Ya, begitu. Jadi ini tidak ada bedanya dengan kelas reguler yang ketemu di kelas dengan seperti ini, ya. Nah, bersyukurlah dengan IT, kecanggihan IT, kita dari manapun kita bisa belajar, tapi jangan salah gunakan, ya. Hanya menunjukkan nama saja, absen saja, tapi mukanya nggak tahu di mana-mana, orangnya tidak di mana-mana, gitu, ya. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, makasih. Oke, kita lanjutkan dengan sisa waktu sekitar 25 menit lagi ya, kita setengah 9. Oke, saya Pak. Oke. Oh, jadi tadi sampai jam 9 tapi kita tetap setengah 9 aja ya. Oke, saya lanjutkan ya, lanjutkan. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditahan dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan berikutnya ya, bukti keberadaan Kristus secara tidak langsung. Maksudnya apa sih secara tidak langsung itu ya? Di antaranya ya, asal mulanya Kristus itu dari mana? Dari mana asal usulnya? Itu harus dipahami. Dari mana asal usulnya? Oh, dari Bethlehem. Oh iya betul. Dari Bethlehem secara manusia. Dia lahir di sana. Tapi yang dimaksudkan di sini sebelum dia ada di dunia ini, sebelum dia lahir di Bethlehem, dari mana asal usulnya? Maka Yohanes 3 ayat 13, minta tolong baca Pak. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Ya, izin baca Pak. Ya, silakan Pak. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya. Perhatikan ya, ayat ini sangat jelas sekali ya. Ya, sangat jelas sekali. Saya baca lagi ya. Dikatakan apa di sini? Sudah sangat jelas ya. Ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ya, selain Dia yang telah turun dari surga. Siapa Dia? Anak manusia. Siapa itu anak manusia? Ya Yesus. Artinya apa? Yesus yang naik ke surga itu asal usulnya itu dari surga. Jadi dia kembali ke surga. Di mana tempat asalnya? Maka di sini asal mula Kristus itu adalah surga. Nah, tentu ini membuktikan eksistensi kekekalannya. Ya, kalau dia mengatakan dia dari surga, berarti ini membuktikan eksistensi kekekalannya. Jadi Yohanes 3:13 ini menekankan Kristus yang turun dari surga menjadi manusia tadi, dan dia juga itu menunjukkan berarti dia ya Kristus datang dari surga. Maka jelas Bethlehem tidak menjadi awal mulanya Yesus. Sekali lagi, Bethlehem bukan awal mulanya Yesus, atau dikatakan disitulah tempat awalnya Yesus ada. Nah, kemarin katakan kita hanya penting belajar di situ aja. Jadi kalau dimulai dari nol tentang Yesus, nolnya dimulai di situ, di Bethlehem. Jangan pusing-pusing kau belajar tentang Yesus itu sebelum dia di Bethlehem. Tidak ada itu. Nah, itu tafsirannya para teolog. Itu hanya kepintarannya bapak-bapak gereja. Nah ini. Oke, saya lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Mengapa? Mereka lebih dekat dengan para rasul, waktunya, zamannya. Yang kedua, mereka adalah pemegang kitab suci yang original, ya kan? Yang lebih original dibandingkan yang kita miliki sekarang ini, terjemahan-terjemahan itu. Ya, nah itu bukan berarti kalau terjemahan kita meragukan kebenarannya, tidak, kan juga ya. Jadi sangat jelas di sini, berarti Yohanes 3:13 ini mengindikasikan bahwa ia tinggal di sorga sebelum datang ke bumi. Sebelum dia menjadi manusia, dia ada tinggalnya di mana?
tinggalnya bukan di Pekanbaru, tinggalnya bukan di Sibolga, ya kan? Tinggalnya bukan di Sipange, kampung saya, ya, bukan. Tinggalnya itu bukan di bumi ini, dia tinggalnya di sorga. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Mundur Pak, silakan baca. Atau maksudnya bukan mundur, naik ke pasal 6 ayat yang ke-38. Saya izin baca Pak. Ya, silakan. Yohanes 6 ayat 38. Begini firman Tuhan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan, aku telah turun dari mana? Dari surga. Kata aku itu Yesus, turun dari surga, bukan melakukan kehendaknya sebagai manusia, tapi melakukan kehendak Bapa sebagai Allah, kehendak Tuhan, kehendak Allah. Begitu, ya. Oke, nah jadi sangat jelas sekali ya asal usulnya. Oke. Kemudian penting sekali karyanya. Ini bukti tidak langsung. Apa saja sih karya dari Tuhan Yesus yang hanya dikerjakan, dilakukan oleh Allah, yang mampu dilakukan oleh Allah, apakah juga itu ada pada Yesus? Begitu. Yang pertama, karyanya sebagai pencipta. Jadi karya prainkarnasi Kristus membuktikan eksistensi kekekalannya. Yuk kita buka lagi Alkitab tadi, kitab Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat ketiga. Mundur. Yohanes 1. Ya, oke, baik, silakan. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi jelas sekali dikatakan di situ ya, sangat jelas sekali di situ dikatakan ya, ayat yang ketiga itu, perhatikan, segala sesuatu dijadikan. Dijadikan oleh siapa? Ya, dijadikan oleh Dia, melalui Dia. Siapa Dia ini? Krios, Lord. Kalau dalam perjanjian lama, Adonai, Tuhan, Tuhan, Yesus Kristus. Ya, nah, Yesus Kristus. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Tanpa Kristus tidak ada sesuatu yang dijadikannya. Berarti Dialah yang menjadikannya. Maka ini sama dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan, Allah menjadikan. Kata menciptakan, menjadikan, kata yang digunakan kalau dalam perjanjian lama itu kata bara. Kata bara itu adalah kata tunggal. Artinya apa tunggal? Itu kata itu hanya bisa digunakan kepada oknumnya Allah, pribadinya Allah. Tidak bisa digunakan kepada manusia. Mengapa? Karena kata bara itu dari yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilio, nihil, benar-benar nihil. Ya, jadi ada. Siapa yang sanggup melakukan itu? Adakah manusia yang sanggup untuk melakukan itu? Tidak ada. Yang sanggup melakukan itu hanya Allah. Nah, Yesus dikatakan menjadikan segala sesuatu. Nah, berarti Dia adalah Allah. Mengapa? Karena Dia pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Yohanes 1 ayat 3 ini mengatakan bahwa Kristus menciptakan segala sesuatu. Perkara segala sesuatu berarti menekankan semuanya. Nanti ada lagi kita buka di Kolose 1 ayat 16 ya. Apabila Ia menciptakan segala sesuatu, menciptakan semuanya, maka Ia harus kekal. Ya, harus kekal. Ya, kalau Dia tidak kekal, tidak mungkin bisa menciptakan segala sesuatu. Harus ada yang dalam kekekalan. Maka kita lihat 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Silakan membaca, ketemu 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Izin baca Pak. Ya, oke, silakan. 1 Korintus 8 ayat 6.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Iya, tadi sangat jelas sekali ya. Nah, perhatikan di ayat yang ini sangat jelas sekali apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus di ayat yang ke-6 itu, ya, di ayat ke-6 itu sudah jelas sekali. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu betul Bapa, yang dari Dia berasal dari segala sesuatu, dan ya, untuk Dia kita hidup. Untuk kita, berarti satu Tuhan saja, Esa, ya Esa. Oke, nah, yaitu Yesus Kristus, yang karena Yesus, yang oleh karena Yesus Dia segala sesuatu, dikatakan karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Oke, jelas. Jadi Yesus dikatakan menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Ya, nah, oke, jadi sudah sangat jelas yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dijadikan oleh siapa? Dijadikan oleh Yesus Kristus. Oke, baik. Saya buat di sini berlanjut Jumat depan, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi saya ini mengajar dari pagi jam 10 sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 4, ya jam 2 sampai jam 4. Jadi nyambung lagi jam 6 sampai sekarang ini. Ya, puji Tuhan, sukacitanya besar di sorga dan juga di bumi. Ya, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, ya, berbagi ya dengan ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya saya mau sampaikan, kita belajar tentang Kristus, berarti kita sedang belajar tentang pribadinya, belajar tentang karyanya, belajar tentang kehidupan hari ini, hari esok, dan hari depan selama-lamanya. Bahkan belajar tentang nasib hidup kita, ya, keadaan hidup kita, keberadaan hidup kita. Kita orang yang sudah dalam Kristus disebut sebagai manusia baru, manusia yang terus-menerus diperbaharui oleh Kristus. Ya, Yesus bukan kita kagumi hanya karena ya dapat melakukan mujizat. Kita tidak percaya kepada Yesus hanya karena mampu melakukan mujizat. Jangan kita membangun dasar pengenalan akan Kristus hanya karena mujizat. Ya, itu berbahaya sekali. Di mana bahayanya? Kalau nanti tidak ada mujizat dalam kehidupan kita, maka kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, lalu kita tinggalkan Dia. Tapi kalau pengenalan kita yang benar kepada pribadinya, kita menerima mujizat atau tidak, tetap kita setia percaya kepada Kristus. Bahkan ada godaan bagi wanita-wanita, ya, digoda oleh laki-laki yang tidak seiman karena dia datang dengan mobil Mercedes-Benz atau mobil Alphard, ya, dia tidak seiman dan nampaknya dia lebih baik dari pemuda di gereja. Nah, maka kita mau dengan mengatakan nanti kalau kami sudah menikah, saya injili dia, nah, kan? Atau pada saat kami pacaran, saya injili dia. Mana ayat Alkitab yang mengatakan demikian? Tidak ada. Kau tambahkannya itu, ya kan? Ya kan, udah jelas tuh. Matius 28 ayat 11 sampai 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, sambil pacaran. Nanti kalau sudah suami istri, nah, ada begitu kan? Nah, itu. Jangan ditambahin lah, ya kan gitu ya, pembelaan diri itu. Ya. Nah, makanya Paulus sudah mengatakan dalam kitab Korintus bahwa tidak pasangan itu harus seiman, karena pasangan tidak seiman itu dia kata tidak seimbang. Bagaimana gelap dengan terang bisa bersatu, begitu. Jadi jangan lihat sikap kebaikannya, finansial yang dimiliki, ya kan begitu ya. Nah, hati-hati ya, nah, hati-hati. Jadi seperti itu ya. Oke, daripada menikah dengan orang Kristen tapi jahat, ya dia bukan orang Kristen ya kalau jahat. Pasti ya, orang Kristen itu harus baik, berubah ya, berarti dia bukan orang Kristen. Maka orang ini, aku mengasihi Kristus tetapi hidupnya jahat, pembohong dia, ya.
dia masih suka menampar istri, mukul istri, tapi datang ke gereja. Ya, berarti datang ke gereja itu bukan hanya menghakimi kita ya. Dia datang ke gereja ya, udah enak aja dengan yang lainnya kan. Supaya dianggap punya beragama gitu ya. Ya kan begitu. Ya, nah itu. Ya nanti dibilang ini tidak punya agama gitu ya. Ini ke gereja beribadah begitu atau sogok Tuhan. Ya disogok Tuhan supaya jangan dihukum gitu kan. Nah, aku datang menyembahmu Tuhan. Kalau aku datang menyembahmu, pasti Tuhan gak menghukum saya. Ya nggak dihukum pada saat itu. Nanti setelah keluar dari gereja kau lakukan lagi, kau dihukum kan begitu ya. Kayaknya hari Minggu sorga, Senin sampai Jumat neraka begitu ya. Banyak kan yang begitu ya. Ya. Jadi tapi di sini tidak ada yang demikian tuh ya Bapak Ibu ya. Harus suasana surga itu kita ciptakan setiap saat. Ya, setiap saat, ya. Nah, surga itu seperti apa sih suasananya? Oh, di situ ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, di situ ada keadilan, di situ ada kasih. Nah, itu. Nah, itulah surga. Ya, surga. Ya kan? Nah. Oke, baik. Maksudnya surga dunia ya. Kalau surga menunjukkan satu lokasi tempat itu nanti. Ya, nanti itu real adanya ya. Oke, itu bukan mitos, itu nyata. Surga itu nyata. Baik, Ibu, cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan lanjutkan. Tolong tugasnya dikerjakan minggu depan. Siapa yang sudah siap langsung presentasi. Nggak presentasi ya. Oke, nanti materi-materi saya yang pernah saya sampaikan juga di kelas tutorial ataupun di kelas extension yang di YouTube akan saya share. Tolong Bapak Ibu ditonton dan kasih komentar tanggapan ya tanggapan. Jadi tanggapannya bukan hanya amin haleluya, bukan begitu ya kasih aja ya, setuju nggak dengan pengajaran itu, mengapa engkau setuju ya, pakai komentar lah satu kalimat ya kan begitu ya jadi bukan komentar satu kata begitu ya. Kadang-kadang belum ditonton hanya diisi komentar amin katanya, bohong itu ya. Nah kayak kalau saya kirim renungan ya suka heran saya ini. Saya kirim renungan misalnya jam 05.01 detik. Ya kan? Nah, 01 detik. Nah, 05.02 detik sudah diaminkan. Apa mungkin 1 detik bisa baca itu? Sudah amin. Ini bohong besar ini. Hanya menyenangkan yang mengirim aja dia itu. Atau judulnya diaminkan. Iya, aduh, luar biasa ini orang Kristen kadang-kadang begitu ya. Mungkin minimal 3 menit lah. Kalau dia membaca menikmati sambil merenungkan bisa 5 menit, 10 menit baru diaminkan. Kalau hitungan detik diaminkan, kemungkinan besar dia tidak baca, hanya menyenangkan telinga orang mengirimkan aja kan itu. Dan dia menunjukkan, oh dia saya rohani. Ya, nah itu, padahal rohana ya. Hati-hati. Oke, baik. Silakan ya, minta tolong Ibu siapa ini yang pimpin kita dalam doa ya. Ibu Astri Regina Sinaga. Silakan Ibu. Ya doa mengucap syukur ya. Pak, salam Pak, kedengaran Pak? Ya, kedengaran, sudah kedengaran. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, sungguh kami syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mulai daripada pagi hari kami bangun, siang hari pada hingga malam ini kami dapat berkumpul di ruangan Zoom Tuhan, belajar tentang kristologi Tuhan. Apapun yang kami pelajari, apapun yang disampaikan oleh dosen kami Tuhan, biar itu menjadi bekal, bahkan pengetahuan baru bagi tubuh, bagi pengetahuan kami dalam memberitakan firman-Mu, dalam memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati dosen kami, Engkau pakai secara luar biasa juga Tuhan, urapan-Mu juga turun bagi kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Sebentar kami akan kembali, bahkan mengakhiri Zoom kami Tuhan, memberkati tidur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Tolong jangan lupa mengisi absen ya, yang dikirim ya silakan diisi ya. Baik, selamat malam, shalom, Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Berkati semua. Berkati. Semua. Bersamaannya. Berkati. Makan
Pak. Iyalah. Itu